top lane-nya sudah ada Renvi. Harus menghadapi Albert dan juga Wiz di situ. Yes, akhirnya karena tahu Renvi-nya berada di posisi yang cukup baik, Zun melakukan rotasi ke arah top lane. Ada Saiko di garis depan, masih berada di arah push. Bakal coba ditangkap kan Zun. Ingat, Zun punya Purify, tapi untungnya udah dipakai dan harusnya udah dikalkulasi oleh seorang Saiko. Dan ada Turtle yang dibuka oleh seorang Gipam supaya tahu keberadaan di arah bus itu ada siapa CDC. Ada Psychose yang persis di depan Turtle ya Uji. Dan sementara di konten ada masih dengan R7, Chow dan juga Yuzong masih terus mencoba untuk mendefense area milik mereka masing-masing. Oke, dari seorang Adam memilih untuk mendapatkan curse helmet ya harusnya ya. Dengan item yang dia miliki, karena mungkin dia ngelawan R7 ya, dia butuh satu buah defensif dibandingkan dia butuh bloodlust. Karena dia bisa punya pasif yang cukup kuat. Saiko masih berada di arah mid lane zone, buka vision dan blazing dan ke arah top lane. Renvi masih bisa bertahan, masih ada blood di sana. Memilih dia untuk mundur terlebih dahulu. Nah, mau memaksa keadaan, sedangkan Adam di arah bottom lane bakal paksa di arah bottom lane untuk turret pertama yang didapatkan dari tim arah Kiboshi. Betul sekali, ada mendapatkan satu turret di bottom lane dan kali ini Turtle sudah mulai dipok aja oleh Albert dan juga Wiz tanpa ada kontes di situ. Kalau kita lihat sepertinya udah bisa diamankan oleh seorang Albert. Tanpa kontes, itu tanpa kontes dan nggak pakai retri karena retrinya nggak ada dan dia berani banget ya. Nggak pakai retribution karena ada dua player yaitu Baby dan juga Adam di arah bottom lane yang membuat Albert pede banget dan yakin untuk dapetin Turtle-nya. R7 bakal 2F Dragon langsung ke arah seorang Alis. Flicker yang dilakukan, R7 masih berusaha untuk kabur. Bertahan, aku bertahan. Bertahan satu cinta kepada Chow dan juga Renvi. Dan sementara itu kalau di top lane sudah mulai ada war yang cukup besar kali ini. Ada blazing blade dikeluarkan oleh Albert, salah kedua Adam, tapi masih terlalu kuat damage yang diberikan oleh Adam di situ. Semua mata tertuju pada seorang Albert sang bayi alien, tapi Wiz memilih untuk mundur. R7 juga bakal bertukar lane kali ini. Turretnya gak bisa dipertahankan lagi. Ini seperti cinta aku dan dia tidak bisa dipertahankan. Baby memilih untuk jungle terlebih dahulu karena ini ada keuntungan yang cukup besar untuk Geekfam. Dua turret, bahkan arah Kihoshi, salah satu tim yang bisa dibilang cukup sulit diambil turretnya. Kali ini diambil dua turret di early game, Profesor. Ya, lebih tepatnya mid lane turretnya yang agak sulit untuk diambil dan kali ini masih coba untuk di defend terlebih dahulu. Goldnya ini agak sedikit berbeda 2K gold ke arah Gipam. Dan ini bakal jadi pertanyaan juga, apa yang terjadi dengan teman-teman dari arah Kiyoshi ketika mereka mencoba untuk mengambil satu opportunity melakukan ganking, tapi ternyata ini entah kenapa Adam itu selalu melakukan deny rotation dari Albertnya. Apakah karena dia nempelin banget dari segi mappingnya, teman-teman Gipam ini nempelin Albertnya, dia ngasih info kemana Albert pergi, baru nanti Adam datang dengan hantaman benda tumpul Black Dragon. Yes, benar banget. Lihat satu kali panah asmara dari seorang Deniu. Langsung seperempat darah dari seorang Albert. Saya di garis depan. Ada Sus di depan sana. Udah punya Purify. Please juga punya Purify. Sedangkan Wiz King masih harus farming terlebih dahulu. Masih untuk clearing minion terlebih dahulu. Dia walaupun bisa dibilang belum ditumbangkan, tapi ada kalah lainin. Breeze di garis depan, maka coba ditangkap dan memilih untuk mundur satu kali. Chaos Assault-nya memukul mundur seorang Saiko. Lumayan sakit ternyata dari seorang Frieza. Benar banget. Tadi aku benar-benar merhatiin ya, Oji. Kalau dimanapun R7 berada, di situ keberadaan seorang Adam pasti dalam satu lane. Ya, Mereka melakukan rotasi. Dan kita lihat Esmeralda, Wiz King di bawah, di bottom lane bersama dengan Renvi. Mereka benar-benar tukar lane-nya. dan dia pengen banget soalnya untuk ngebayang-bayangin R7 kenapa? Dia nggak kalah dari R7 untuk dari segi goldnya. Dan levelnya dia nggak kalah, tapi Zon, kalau coba di kick, masih ada satu buah Screaming Eagle kan belum dikeluarin kali. Lihat. Albert bakal coba untuk dapetin Tartos terlebih dahulu. Adam belum berubah menjadi naga dan langsung berubah. Sedikit terlambat, hantaman benda tumpul yang dikeluarkan oleh seorang Adam, tapi memilih untuk mundur terlebih dahulu karena kalau Adam memaksakan keadaan itu nggak baik banget untuk seorang Adam. Iya benar banget, karena kalau kita lihat sendiri dari Albertnya pun sudah mengamankan Turtle yang kedua dan langsung mengarahkan dirinya ke Orange Band. Sementara itu kalau kita lihat Oh, Dark Williams bersama Lunox-nya. dengan Dark dengan cukup baik, langsung coba dipasangkan Frieza harus sumpah. Ada satu buah Hurricane yang memukul mundur seorang Renvi, tapi ternyata Sakaratul Maut dan Renvi berhasil memukul mundur Saiko dan poinnya bahkan didapatkan oleh seorang Baby. Kutukan luar biasa, R7 gak berhasil dapetin Baby. Sayang sekali Freestyle dulu bosnya gak berhasil dapetin duit miliaran di arah mid lane, Profesor. Ini entah kenapa ya, kalau dari kemarin entah di MDL entah di MPL aku sering banget melihat cowok yang freestyle kayak gini. Nggak apa-apa,
freestyle dulu yang penting hasil belakangan. Iya, freestyle dulu, Freestyle dulu bos, hasil belakangan gitu kan. Tapi kalau misalkan dari segi item di mana Velcro sudah dikantongin oleh Albert, Heptasis OTW BOD udah diamankan oleh R7. Ini kalau mau main culik, Araki Hoshi lead the game banget. Bener, Kalau mau main culik, tapi kalau misalkan mereka mau main team fight, mereka harus meminimalisir. Oke, Psycho masih mendapat komunikasi satu seorang Sus untuk mundur. Oh my god, Kuning Wine-nya berhasil membuat dia tapi ternyata damage dari seorang Finn dibalikan keadaannya dengan Screaming Eagle. Finn harus tumbang di arah mid lane. Bener banget, Albert tadi sebenarnya masih bisa masuk ya. Cuman sayang Blazing Duetnya belum ada Oji. Iya bener banget, dan bahkan Albert juga harusnya lebih farming lagi karena dia ditumbangkan 2 kali. Masih cukup bagus, bahkan dari Kikfan kali ini bisa aku bilang dominasi. Dia late game dia mendominasi permainan atas Araki Hoshi, tapi di late game nanti debut harus udah standby Wing of Nature dengan cukup cepat karena kalau tidak dia bakal di-take asal-asalan sama seorang Albert. Ya, ini dengan unit ke-10 dengan skor baru 4-2. Ini menandakan permainan mereka benar-benar safety banget. Mereka ini bermain dengan cukup hati-hati, nggak mau terlalu gegabah dalam melakukan war besar-besaran. Nggak bisa kalau dia mau paksa. Sedangkan Albert itu kan menggunakan Cloud di mid game lah dia udah kuat seperti ini. Ini udah kuat, harusnya udah kuat. Dan dari BBU sendiri dia damage-nya udah sakit banget. Coba The Wave Dragon Card seorang ada hanya untuk memukul mundur. Dan BBU membuka Mountain Choker, hujan api, bala bapak kau hujan api. Membuat vision dari tim Araki Hoshi sudah terlihat kali ini, Gil. Iya, Lord sudah mulai dipopok aja oleh Geekfan kali ini untuk membuka semua celah yang terjadi antara Geekfan dan juga Oke, tapi Albert dengan satu Blazing Duet bersama dengan Nusa dan diambil kalau Stormwind dengan cukup baik. Lihat, Blazing Duet yang sangat baik 15 miliar Risa di sana juga nggak bisa bertahan dengan tersisa seorang Adam. Akan kata apa kali ini, Randy membalikan keadaan, Finn juga ditumpahkan. Lihat, Araki Hoshi kehilangan banyak poin. Ada pun tercatat, tersisa seorang Randy. 1 versus 2. Randy setidaknya membuat para pemain dari tim Araki Hoshi bertepuk lutut kali ini. One play from Randy. Luar biasa banget yang dilakukan oleh tim Araki Hoshi. Akhirnya tersisa 2 melawan 1. Esmeralda, Cho dan juga Elis tadi KB. Gila KB itu bagus banget. Itu entah kenapa ya, sekarang tuh emang side laner tuh bener-bener harus mengendalikan sekali yang namanya team fight. Kayak lihat tadi ketika tiba-tiba R7 datang di timing yang tepat 2 lawan 1 jadi 2 lawan 2 dan dibalikin keadaannya malah Renvi yang tersisa dan dia harus mundur dengan motif gol. Sampai untungnya ada blowout yang membuat seorang bapak lur terhormat lebih cepat lagi diamankan. Psycho berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Lihat, itu mekanik yang cukup tinggi yang dilakukan oleh seorang Psycho. Lihat para pemain dari tim Geekfam pun terkejut dan heran-heran membuat mereka harus benar-benar mundur. Bahkan turretnya masih bisa diselamatkan oleh para pemain tim Geekfam. Geekfam pun dia walaupun terkejut dia masih coba menanganinya dengan cukup tenang ya Profesor ya. Benar banget sama dengan Ingin setup dari goldnya ya, udah mulai balik. oh my god. Damage dari seorang Finn, 1 kali combo, Frieza langsung seperempat darah Gio. Bener banget. Kalau kita lihat juga dari gameplay yang dilakukan oleh Geekfam bener-bener defensifnya sangat baik sekali. Dan kalau kita lihat sekarang Psycho udah mulai coba masuk, Hurricane Dash dilakukan ke arah seorang Adam di sana. Bener-bener jadi bulan-bulanan. Walaupun ada fans di situ, nggak bisa selamat. Gak Hurricane Dash dari seorang Psycho kali ini berbeda dan luar biasa. Akai bukan sembarang Akai. Di match yang pertama kita dikasih lihat Akai dari seorang Dreams. Kali ini Psycho nggak mau kalah dengan match yang pertama. Dia menunjukkan kapabilitas dia menggunakan Akai. Mekaniknya cukup tinggi. Whisking di arah sana. Begitu dipukul mundur seorang Renzi. Tapi Baby nggak berhasil terkena combo Ying yang overturn dari seorang Finn yang N3. Endless Battle juga udah diamankan oleh seorang Chow kali ini, Profesor KB. Ini benar-benar Chow-nya udah sakit banget. Menurut Profesor KB bagaimana ini? Ini kalau misalkan melihat dari tadi emang cara dari R7 yang hanya meng-clear minion, nungguin pattern, dan dia datang dengan satu asis saja. Emang dia tipikal Chow yang bisa ngagetin atau main split push. Ya. Main split push tadi ya emang menghasilkan bottom lane. Lihat bottom lane-nya rontok, bahkan dari turret Araki Hoshi ngelit 5-3. Jadi ada 2 turret gaps di sini yang membuat gold yang tadi di-lead sama Geekfam dari awal mungkin hanya berbeda 2K. Sekarang Araki Hoshi malah ngelit 4K, dibalikin 2 kali lipat. Albert harusnya stuck hilang sih. Oh enggak, no. Ada jungle di sana. Ada jungle di sana. Masih coba ditahan biar nggak dilepasin. Sedangkan dari itemnya Albert menuju ke arah harusnya dengan item satu berarti Rose Gold Meteor. Rose Gold Meteor. Kenapa? Karena dia udah bikin Athena, dia respect banget sama damage magical ya, tapi ternyata Psycho di arah belakang. Finn harus mundur. Jika mau dari keluarga Flash shot hampir dikenai seorang Zeus, tapi ternyata hanya lewat ketek saja. Renvi langsung melakukan clearing minion di arah bottom lane. Albert mencoba untuk mencicil seorang Renvi. Dan langsung ada Psycho dan kali cadence-nya. Oh my
langsung menghilang seorang Renvi di situ. Bener banget, ini Psycho bukan sembarang Psycho. Memang kalau kata Bung Cornet, untuk jadi jago banget harus jadi camat dulu. Setelah jadi camat, ketika lu muncul ke peredaran langsung menjadi jago. Ada nggak bisa cukup banyak bertahan di arah atas sana, Ya. di atas awan. Dia lagi lewat di bareng saya, dadeng dedang deng, langsung ketek naganya di soil. Emang ini menarik ya, Oji. Kalau misalnya kita lihat dari Yuzongnya di menit-menit sekarang ini, tadi gue perhatiin dari menit 10 sampai menuju ke menit 15 ini agak sulit untuk masuk menyerang atau menculik seorang Albert di knockdown ini. Udah nggak bisa. Dia mau nyolek Albert, nggak mungkin teman-temannya nggak ngawal. Dan bahkan Albert sudah mencolek. Dan kita udah melihat tadi Lord Kembain mandiri yang dicorek ke seorang Albert. Zun sudah berada di garis depan. Psycho bakal coba untuk mengawal pergerakan dari tim arah Kihoshi. Whisking memilih untuk memukul mundur seorang Zun. Langsung ingin mempersen ke arah belakang. Zun dengan guanya memilih untuk mundur. Ada Adam di sana mencoba untuk mengcover. Ternyata Freeze yang menjadi pilihan dari seorang Finn bersama dengan seorang Psycho di arah rumput. Iya, ada Zun dan juga Frieza yang harus mundur ke belakang, tapi diam-diam seorang Cloud-nya belum ngepok lagi Lordnya, dan sekarang baru dipok lagi. Dan kalau kita lihat sekarang Wish-nya mencoba untuk mendefense daerah ambush yang dekat sama Lord. Dia ya, gue yakin 1000% Whisking nggak sadar itu di dalam situ ada orang. Dia masuk aja tuh polos. Pas masuk, assalamualaikum, Bang Eko. Nah, tiba-tiba kok ada 2 orang langsung pulang. Whiskingnya mundur lagi dan Albert lagi-lagi coba untuk mencuri atau mencolek Bapak Lord yang terhormat di unit yang ke-15. Iya. Ada Zun di sana, wedding point belum dikeluarkan, masih Soul Bloom saja. Whisking masih terlalu strongki, tapi Psycho lagi-lagi mencoba untuk menunjukkan kaliannya. Gas, lalu dan naga yang coba dibuka oleh para pemain dari tim Ararkioshi memilih untuk mundur terlebih dahulu. Ada 3 di depan menuju ke arah seorang Psycho, belum coba dijepit, kali ini memilih untuk mundur lagi. Ada dan ada, langsung dengan flick kerja. Psycho, ada play from Psycho, lagi dan lagi. Ada menjadi pilihan, apapun yang terjadi, bakal ditumbangkan. Pola cukup banyak, ada Whisking di belakang, tendangan tembak. Freestyle dulu, bos. Berhasil mendapatkan 1 poin tamat. Oh my god, tugas Soma kejemur God. Oh my god. Langsung aja kalau gitu objektif gaming dilakukan oleh Albert dan juga Wish ke arah Lord yang terhormat. Kali ini tanpa adanya kontes dilakukan oleh Geekfan. Ini benar-benar suatu momentum yang sangat bagus sekali tadi. War yang terjadi menghilangkan 2 orang dari Geekfan dan objektif gaming sekarang dilakukan. Tapi Renvi coba datang untuk menyolong. Namun retribution is real. Oh my god, mind blown. Ararki Psycho, what happened? Selalu overpower dengan nakainya. Parah. Langsung ada duet ke arah belakang Baby Wuro jadi pilihan kali ini Baby Alien. Nggak berhasil menembangin seorang Baby Wu. Hampir saja, hampir. Langsung mencoba untuk mengambil orange buff milik tim Geekfam sambil menunggu Lordnya hadir tengah-tengah kita dari top lane. Untung RNK main di game match yang kedua ya. Kenapa tuh? Suara gua habis bro. Terlalu excited ya? Superman-nya di arah bottom lane sudah masuk ke arah base dari tim Geekfam. Sedangkan para pemain dari tim Ararki Hoshi bukan coba dipasang, dia overturn, Baby menjadi pilihan. Senjata Polystar menemukan Polymostar, gak berhasil mendapatkan 1 poin tambah, tapi Zut Sekratul Maut. SMP di sini masih mencoba bermain, tapi ternyata ada Weekend, dan sekarang seorang handap lagi menjadi pilihan. Ada masih Stormstrong, menuju ke arah seorang Albert. Langsung melakukan poin dan killing tree-nya aktif, sedangkan Bapak Lord yang terhormat berhasil mendapatkan poin atas Ararki Hoshi. Wah, ada play from Bapak Lord yang terhormat. MVP-nya Bapak Lord yang terhormat. What a play, good game